Sebagaimana kita tahu, pemerintah tengah fokus dalam akselerasi pemanfaatan kendaraan listrik. Salah satunya dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas bagi pejabat pemerintah pusat dan daerah. Dan hari ini pemerintah juga sedang dalam tahap finalisasi pemberian insentif terhadap kendaraan listrik dan mempersiapkan subsidi kendaraan listrik dengan nominal yang tidak sedikit. Di antaranya pembelian mobil listrik dengan subsidi 80 juta rupiah, pembelian mobil listrik berbasis hybrid sebesar 40 juta rupiah, pembelian sepeda motor listrik baru sebesar 8 juta rupiah, dan 5 juta rupiah untuk motor konversi. Dan apakah insentif jumbo ini untuk kendaraan listrik cukup efektif dalam percepatan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia? Kita akan berbincang langsung dengan narasumber kita yang tengah hadir. Di sini yang pertama ada Bapak Fabi Tumiwa, Direktur Eksekutif ISR. Selamat sore Pak Fabi. Selamat sore Ismi. Kemudian yang kedua ada Faris Adnan, Peneliti Muda Sistem Ketenagalistrikan ISR. Selamat sore Faris. Selamat sore. Baik. Mungkin saya mulai dari Pak Fabi dulu ya, terkait insentif jumbo kendaraan listrik yang saat ini tengah banyak diperbincangkan seperti itu Pak Fabi. Mungkin yang pertama mungkin urgensi dari insentif jumbo kendaraan listrik ini seperti apa sih Pak Fabi? Apa sih maksud pemerintah memberikan insentif jumbo seperti itu? Ya, saya melihat pemberian insentif ini memang didorong oleh beberapa faktor. Kita tahu misalnya dengan keluarnya Perpres 55 2019 tentang pengembangan ekosistem kendaraan listrik, pemerintah memulai sebenarnya program kendaraan listrik di Indonesia. Tapi kalau kita lihat fokus dari Perpres itu kan membangun industri kendaraan listrik. Ya, sehingga kenapa kita lihat sejak 3 tahun terakhir tuh fokus pada industri hulu yang terintegrasi ya. Hulunya itu dari nikel processing sampai kemudian bikin baterai yang sekarang sudah ada IBC ya, sampai kemudian nanti pemanfaatan baterai itu. Nah, memang kalau kita lihat dari kebijakan yang ada, peraturan yang ada, yang masih kurang itu adalah bagaimana mengembangkan pasarnya. Karena kita bisa saja mengembangkan industri yang ada di Perpres itu dengan sebagai insentif ya, tapi kemudian mengembangkan pasarnya seperti apa. Nah, kalau yang di Perpres itu kan sampai pada industri kendaraan listriknya. Nah, tapi ada industri kendaraan listrik, so what gitu. Nah, saya melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang sebenarnya ingin membangun demand-nya. Ya, demand sehingga kalau industrinya jadi ada pasar gitu. Nah, faktor yang kedua yang juga harus yang kita lihat adalah peningkatan impor BBM yang semakin besar dari tahun ke tahun, dan kita lihat impornya naik terus, permintaan BBM itu juga naik, dan ini juga didorong oleh pelemahan atau penurunan produksi minyak mentah. Ya, sementara kita lihat juga kapasitas kilang BBM itu juga belum meningkat. Nanti tahun 2026 mungkin ya, baru kapasitas kilang kita naik dari 1 juta barrel per hari jadi kira-kira 1,2-1,3 juta. Tapi dengan penurunan produksi minyak mentah yang sekarang sudah mencapai di bawah 700, walaupun ada target meningkatkan 1 juta, sepertinya akan sulit ya untuk mencapai target produksi yang tadi 1 juta barrel. Sehingga pemerintah juga melihat adanya beban, terutama tahun ini di mana harga minyak itu naik tinggi, dan sebagai konsekuensinya adalah selain kita mengeluarkan devisa yang sangat besar untuk konsumsi, untuk membayar impor BBM, tapi di sisi yang lain juga kita mengeluarkan subsidi yang sangat besar. Karena dengan kenaikan harga BBM, pemerintah tidak mau menaikkan harga BBM di dalam negeri. Sebagai konsekuensinya memberikan subsidi. Nah, kalau dilihat-lihat subsidi tahun ini aja untuk energi mencapai konon ya, subsidi dan kompensasi kepada Pertamina dan PLN, baik untuk listrik, kemudian BBM maupun LPG, itu kan mencapai 680 triliun. Tahun depan diperkirakan 350-an triliun. Nah, kalau kita lihat angka-angka ini saja memang melakukan perpindahan ya, atau mengurangi konsumsi BBM dalam negeri itu harusnya menjadi
prioritas. Nah, salah satu caranya adalah dengan tadi mengakselerasi perpindahan kendaraan konvensional ke kendaraan listrik. Karena kendaraan listrik tadi tidak perlu BBM gitu. Jadi inilah kalau saya lihat kenapa dipercepat ya yang sebelumnya tidak dibahas, tapi kemudian ini kan wacana baru muncul ketika APBN 2023 udah diketok bulan Oktober lalu. Kok baru muncul sekarang gitu loh. Kok enggak dari kemarin-kemarin? Padahal kita udah mengusulkan ya pemberian konversi pemberian dukungan insentif untuk konversi misalnya udah disampaikan dari beberapa bulan yang lalu, dari bulan April, bulan Mei kalau saya nggak salah gitu. Tapi ini tiba-tiba muncul. Tapi saya lihat memang ada kekhawatiran itu bahwa tahun depan pun 350 triliun. 2024 bisa jadi lebih besar karena kita nggak tahu harga minyak akan kayak apa, dan sepertinya krisis global bukan perang Rusia Ukraina juga akan sulit dipastikan tahun depan bisa berakhir gitu ya. Yang ini membuat harga energi dunia itu nggak karu-karuan melonjak tingginya gitu. Oke, Mas Wahid, tadi ada 2 poin yang saya tangkap. Yang pertama adalah demand creation, kemudian yang kedua menekan impor BBM. Insentif jumbo ini baik gitu ya untuk mendorong akselerasi pemanfaatan energi terbarukan salah satunya. Tapi di luar sana terdapat pro kontra tentang insentif jumbo ini, seperti itu. Karena nominalnya yang cukup fantastis ya, sampai 80 juta. Beberapa yang saya cek di sosial media gitu ya. Mungkin saya akan bacakan beberapa komentar yang sering muncul di media. Yang pertama adalah insentif jumbo ini mensubsidi orang kalangan menengah ke atas. Mengapa tidak mensubsidi transportasi umum, misalnya bis listrik itu. Kemudian subsidi ini untuk kendaraan pribadi yang mana kedepannya mungkin akan menimbulkan kemacetan gitu. Bisa jadi menyelesaikan masalah tapi akan timbul masalah yang lain seperti itu. Dan subsidi itu seharusnya untuk masyarakat yang tidak mampu. Kenapa ini diberikan untuk masyarakat yang mampu membeli mobil, mampu membeli motor gitu. Saya mungkin akan minta tanggapan dari Faris dulu sebelum nanti ke Pak Fabi. Silakan. Ya, jadi tadi ada beberapa hal ya. Yang pertama, kenapa angkanya itu cukup fantastis dan kenapa tidak dialihkan ke public transport gitu. Ini yang seharusnya kita arahkan juga. Jadi kalau kita berkaca dari pengalaman di India, dia ini memberikan insentif yang berjudul FAME atau Faster Adoption Manufacturing of Electric Vehicle. Itu mensubsidi bahkan bis di FAME yang skenario yang kedua. Selain itu, insentif untuk bis ini jumlahnya pun lebih besar dibandingkan mobil pribadi. Okay. Dari sisi kalau kita bicara ke urban mobility, ini ada framework yang disebut dengan avoid, shift, dan improve. Jadi sebenarnya selain menggunakan kendaraan listrik, cara yang lain yang bisa digunakan untuk mengurangi kemacetan sekaligus menurunkan emisi adalah membangun transit-oriented city. Cara lainnya adalah menggunakan public transport. Itu avoid dan shift. Selain itu sudah dari pengalaman yang sudah ada, menggunakan strategi avoid dan shift ini bisa menurunkan emisi hingga antara 40-60% dibandingkan dengan strategi improve yang di sini salah satunya termasuk dengan kendaraan listrik. Jadi ketika kita berbicara soal kemacetan dan sebagainya, memang kendaraan public transport ini justru perlu disubsidi, dan ini yang belum ada sampai sekarang. Kalau kita lihat dari mobil, dari motor itu sudah ada sebelumnya, seperti kalau mobil itu ada tentang PPNBM gitu. Ya seperti itu. Lalu selain itu? Oke, berarti tadi poinnya adalah public transport belum ada subsidinya. Betul. Gitu ya. Dan itu bisa jadi pertimbangan pemerintah selain tadi insentif jumbo untuk kendaraan pribadi, seperti itu. Ya. Oke. Dari Pak Fabi ada tambahan? Ya, jadi ISR sebenarnya tidak terlalu mendukung ya kalau misalnya pemberian subsidi. Saya nggak bilang itu subsidi, karena kan subsidi itu di dalam definisi banyak orang itu memang bantuan untuk yang kurang mampu. Ya kita pakai namanya insentif, di mana banyak negara tuh pakai namanya insentif. Kami nggak terlalu
suka gitu sebenarnya. Saya nggak terlalu suka pemberian insentif itu kepada electric four wheelers. Tadi seperti sudah disampaikan, benar bahwa memang mobil listrik itu masih mahal. Ya, dan harganya itu 2 kali lipat dari mobil konvensional gitu ya kira-kira. Tetapi kita juga tahu bahwa yang bisa membeli kendaraan listrik itu harusnya golongan mampu. Ya, dan saya melihat sih saatnya belum pas gitu ya. Kalau kita ingin dorong kita ingin berikan subsidi untuk mobil listrik. Nah, bisa saja nanti. Nah, tapi kalau saat ini dengan mempertimbangkan bahwa kapasitas anggaran, kapasitas fiskal kita masih terbatas. Kita butuh anggaran yang cukup besar sebenarnya untuk aktivitas lain ya, untuk mendukung transisi energi yang berkeadilan. Itu juga tidak hanya mobil listrik kan. Ya, butuh untuk pengembangan energi terbarukan, memastikan kualitas akses energi, kualitas listrik daerah-daerah tertinggal yang saat ini mungkin masih belum sama kualitas listriknya dengan kita yang tinggal di Jawa gitu. Kualitas internet ya yang sangat dibutuhkan, apalagi kemarin kita lihat ketika masa pandemi ya, anak-anak betapa kesulitannya. Jadi prioritas pembangunan kita masih banyak, sehingga menurut saya sih tidak perlu. Nah, tapi kami sangat mendukung ide untuk mendorong atau pemberian insentif untuk electric two wheelers, motor gitu, roda 2. Kenapa? Saat ini populasi roda 2 itu 170 juta, 120 juta. Jadi kira-kira hampir 40%, ya, 40% atau sampai bahkan separuhnya mungkin ya. Kalau kita lihat mereka yang orang Indonesia itu punya motor. Dan kita lihat kalau di Indonesia motor itu tidak saja menjadi sarana transportasi karena keterbatasan infrastruktur transportasi publik, jadi orang kemana-mana naik motor gitu ya, di kampung-kampung juga naik motor gitu ya. Tapi juga di urban motor itu menjadi salah satu sumber mata pencaharian. Jadi untuk kerja, kenapa? Ya kita lihat aja hari ini logistik ya, share riding gitu ya, dengan ojek online gitu kan. Itu mereka kerja loh. Sarananya itu ada di sana. Jadi kalau saya bilang bahwa pemberian insentif untuk motor yang jumlahnya banyak tadi, dan kemudian juga sasarannya menengah ke bawah ya, masyarakat yang menggunakannya untuk kegiatan produktif itu lebih pas. Gitu. Nah, apalagi kalau tadi sudah disampaikan ya, ada rencana yang diwacanakan untuk memberikan insentif bagi konversi motor konvensional jadi motor listrik, khususnya motor-motor yang sudah relatif usianya tua ya, mungkin di atas 6-7 tahun ya, yang bodinya masih bagus gitu ya, yang harus diganti itu kan mesinnya, tambahin baterai dan lain-lain. Nah, itu bisa lebih cepat sebenarnya untuk mendorong penetrasi. Karena apa? Kita ini kan tadi salah satu tujuannya itu memangkas konsumsi BBM yang kemudian akan berdampak pada impor BBM dan menurunkan emisi dan polusi. Jadi kalau kita lihat konsumsi BBM dari segmen kendaraan roda 2 ini kan cukup besar secara persentase. Jadi kalau kita ingin yang tadi 120 juta, kita ingin transformasi dengan cepat jadi kendaraan listrik, itu memang harus jor-joran ke situ, diganti bener gitu loh. Ya, mungkin tidak langsung 1 tahun, tapi mungkin kita lihat katakanlah 10-15 tahun. Sementara pemerintah sendiri memang sudah punya target ya, 2030 kira-kira 13 juta motor listrik itu. Sehingga kalau kita hitung hari 13 juta untuk tahun 2030, berarti 1 tahunnya itu antara 1 sampai 1,5 juta. Sekarang sampai 2030 yang harus ada. Nah, ini kalau baru terlalu mahal. Tapi kalau konversi dengan beli 5 juta, itu mungkin bisa lebih cepat. Jadi
ini yang menurut saya, kalau jadi kembali menimbang pertimbangan soal prioritas pembangunan yang lain, keterbatasan fiskal, kemudian manfaat sasaran gitu ya, motor itu jauh lebih tepat ketimbang mobil. Ya, benar. Dan tadi juga saya kira kita mendukung public transport yang tadi bis listrik. Ya, bis listrik, tidak hanya bis listrik, sebenarnya kendaraan moda kecil gitu ya, yang di perkotaan itu juga bisa digantikan dengan listrik. Nah, kalau yang ini bisa dilakukan, maka ya mendorong bisa menyelesaikan banyak persoalan, termasuk urusan kemacetan, ya, urusan polusi udara dan lain-lain, itu bisa dikurangi, tidak saja penurunan konsumsi BBM. Oke, baik Pak Fabi, tapi tadi ada satu poin penting yang saya tangkap gitu ya, tentang terminologi insentif dan subsidi. Banyak di media massa memberitakan subsidi gitu, tapi tadi lebih tepatnya insentif seperti itu ya. Ada follow up question dari saya, tapi sebelumnya saya mau ke Faris dulu. Tadi Pak Fabi menyebutkan tentang konversi listrik. Saya ingin minta tanggapan Faris, bagaimana tanggapan tentang konversi ini, seberapa murah sih konversi daripada kita beli kendaraan listrik baru? Apakah ya sudah ada hitung-hitungannya? Seperti itu, silakan. Ya, jadi dari survei yang pernah kita lakukan ke beberapa bengkel konversi, survei paling murah harga konversi adalah 10 juta, dan paling mahal itu di angka 30 juta. Dengan kisaran rata-ratanya di angka 15 hingga 23 juta. Nah, dengan insentif konversi tadi, artinya adalah penghilangan 5 juta rupiah, itu berarti angka konversi kita ada di angka 10 sampai 18 juta rata-ratanya. Sedangkan willingness to pay masyarakat untuk konversi yang sudah kita survei itu ada di angka 5 sampai 8 juta rupiah untuk satu unit. Nah, sisanya bagaimana? Ini kita perlu juga selain mengkonversi, ada skema yang lain yang bisa digunakan untuk membuat motor konversi ini lebih murah, yaitu dengan menggunakan sistem penggantian baterai. Jadi di sistem penggantian baterai ini kita tidak perlu membeli baterai. Nah, jadi harga baterai yang ada di kisaran 6 juta sampai 8 juta itu bisa kita hilangkan. Jadi tadi yang harganya 10 sampai 18 juta turun jadi 4 sampai 10 juta. Seperti itu. Jadi ada lebih murah untuk konversinya. Lebih murah untuk konversi dan masuk dengan willingness to pay. Selain itu konversi motor sendiri itu jelas lebih murah lebih rendah emisi dibandingkan membeli motor baru. Karena yang pertama kan kita tidak buat chasisnya lagi kan dari lama kan. Kita hanya mengganti powertrainnya, baterai dan sebagainya seperti itu. Tapi insentif untuk konversi sendiri belum ada. Sampai saat ini belum ada, kecuali yang baru kemarin dikeluarkan 5 juta rupiah. Nah, selain itu insentif yang tadi yang untuk mobil itu 80 sama 40 juta, selain untuk public transport bisa juga dialihkan untuk pembangunan charging infrastrukturnya dari si kendaraan motor ini. Karena kembali lagi ke pertanyaan pertama, harga mobil listrik ini kan rata-rata di atas 700 juta ya. Dengan potongan 80 juta itu harganya masih sekitar 600 juta, 600 ke atas rata-rata mayoritas. Sedangkan menurut riset dari salah satu studi yang lain, masyarakat Indonesia yang memiliki mobil di atas 500 juta hanya 1%. Jadi kita sudah memberi insentif, tapi yang mobil ICE aja yang 500 juta itu cuma 1%, gimana yang 600 juta gitu. Pasti kan angkanya lebih kecil lagi ya. Gitu. Oke, baik. Sebelumnya saya mempersilakan untuk sobat esensial ya yang udah hadir baik di Zoom ataupun YouTube. Kalau ada pertanyaan silahkan di drop saja pertanyaannya. Nanti akan saya sampaikan ke narasumber. Pak Fabi, untuk follow up tadi yang terkait yang sebelumnya Pak Fabi sampaikan bahwasanya Yesar mendukung untuk two wheelers begitu ya sebagai ekonomi produktif, kemudian sasaran menengah ke bawah, kemudian untuk menurunkan emisi dan polusi juga. Terkait itu sebenarnya sasaran untuk penerima insentif
ini sebaiknya siapa sih? Kan selama ini yang disampaikan pemerintah hanya insentif untuk motor 8 juta, tapi tidak ada kriteria. Sebetulnya kriteria seperti apa yang ideal untuk menerima insentif ini? Ya, sebenarnya ini memang ungkapan ini yang nggak dilengkapi dengan hal-hal yang detail itu yang bikin heboh ya. Jadi kita dengar tiba-tiba ngomong 8 juta sekian tapi nggak jelas siapa gitu. Jadi memang ya saya menyarankan agar pemerintah berkomunikasi dengan lebih baik ya, karena misalnya saya baca kemarin itu gara-gara pemerintah bilang mau ngasih insentif, orang sekarang tahan diri dulu mau belanja motor listrik karena nunggu saya beli sekarang nggak dapat insentif gitu ya. Jadi menurut saya itu kriterianya. Nah, saya membayangkan kalau kita mau lihat ya, sebenarnya yang pertama yang harus dicek itu adalah tadi potensi untuk motor yang mau dikonversi dulu, karena paling murah kan itu ya. Ya memang tadi dibilang studi kajian survei ISR menemukan biaya konversi itu di 10 sampai 18 juta dan kita mengusulkan ada beberapa yang untuk menekan itu ya. Tadi misalnya diganti ininya, kemudian industri dalam negerinya membuat di dalam negeri dan lain-lain ya. Jadi bisa turun. Nah, sehingga kalau diberikan insentif 5 juta, maka masuk dengan willingness to pay-nya. Karena selisihnya itu mereka bisa tanggung. Dan kemudian dari sisi emisi juga lebih rendah. Kenapa? Karena ya nggak perlu bikin baru. Ini kan kalau kita menghitung emisi gas rumah kaca tidak saja yang keluar dari asap buangan di knalpot, tapi seluruh barang itu harus dihitung carbon footprint-nya. Nah, lebih murah, lebih rendah sebenarnya. Jadi saving climate, saving metal, macam-macam ya. Nah, jadi yang pertama kita harus lihat itu dulu sebenarnya. Kriteria itu. Jadi kalau ini sudah jelas, dilihat targetnya berapa. Nah, yang kedua adalah yang untuk yang baru tadi. Nah, kalau baru itu sebenarnya bisa juga diberikan kriteria kepada misalnya mereka yang hanya punya 1 motor. Atau mereka yang punya 2 motor. Kata saya nggak tahu bagaimana. Itu kan harus jelas. Kan sebenarnya dengan surat nomor kendaraan udah ketahuan ya dia punya motor lebih 1 atau 2 gitu. Jadi itu bisa dipakai sebenarnya. Ya, jadi eligibility-nya terus harus diatur gitu. Nah, tapi juga memang tadi ada indikator-indikator lain misalnya yang bisa disampaikan oleh pemerintah. Misalnya begini, prioritas bagi mereka yang menggunakan ini untuk usaha. Yang paling gampang ya ini ojek online itu ya, ojek online, transportasi online gitu. Jadi ini lebih mudah dengan apa? Bekerja sama aja dengan perusahaan logistik, dengan transport. Mereka bukan karyawan, mitranya ya, gitu kalau kita bilang kan mitra ya. Mitranya didorong pakai kendaraan listrik, di situ pemerintah bisa memberikan insentif. Nah, insentifnya yang langsung. Nah, caranya supaya bisa murah, ya harganya pun murah, itu ada mekanisme saya bilang bidding. Jadi pemerintah bisa saja bilang menetapkan beberapa kriteria lain untuk motornya yang bisa menerima insentif itu. Misalnya standarnya, kita harus bilang standar. Ini motor listrik itu ada dari yang mesinnya di bawah 1 kW, di bawah 1 kWh sampai yang di atas 2 kWh. Nah, pemerintah mau yang berapa sekarang? Nah, ini menurut saya penting karena standarisasi teknologinya perlu ada dan kita harus dorong kualitas dan kepuasan orang yang menggunakan motor listrik itu sama dengan dia menggunakan motor konvensional. Ya, jadi dari sisi powernya motor itu seperti tinggi gitu ya. Menurut saya sih minimum 2 kWh kali ya. Ya, itu yang cocok gitu. Nah, dan ke atas jadi dibuat standar itu. Nah, ini kemudian kalau udah ada standar itu termasuk misalnya ketentuan TKDN dimasukkan. Karena kita jangan sampai yang untung importir motor gitu loh. Jadi ada ketentuan, bikin di dalam negeri. Ya, jadi persyaratan-persyaratan itu baru ada. Nah, kerjasama lalu dengan produsen-produsen motor dalam negeri dengan cara apa? Pemerintah bisa bidding kan, kita misalnya sudah dikumpulin nih target dapat angka 2 juta. Berarti bisa dibilang dalam
3-4 tahun ke depan pemerintah ingin mengkonversi 2 juta, 3 juta, atau sampai 5 juta. Nah, perusahaan-perusahaan yang memenuhi kriteria tadi bisa mengajukan. Jadi kita punya list gitu loh. Kita punya list. Nah, kita udah punya list pabrikan, kita punya list konsumen tadi yang memang dia yang diprioritaskan untuk mereka mencari nafkah misalnya. Ya, kenapa ini menjadi penting? Karena berkaitan dengan pendapatannya. Bayangkan, kalau dengan motor listrik dia bisa menghemat 70% biaya bahan bakar, ya, maka pendapatan dia untuk dibawa pulang lebih besar. Disitulah aspek pemerataannya yang harus dipikirkan gitu. Nah, kalau orang yang itu untuk jalan-jalan, buat pacaran, jangan dikasih subsidi karena itu enggak. Yang ini masyarakat ada sekian juta loh masyarakat Indonesia yang hidupnya bergantung sama motor itu penghidupannya, dan ini harus kita akui. Jadi kalau agak mau smart dikit aja, banyak dimensi yang bisa terpenuhi gitu dari kebijakan, dan itu tujuan kita menggunakan anggaran publik itu untuk menciptakan pemerataan kemakmurannya dapat di sana. Baik, menarik tadi ya Pak Fabi, ketika berbicara kriteria ini kan belum banyak disampaikan gitu ya, kriteria seperti apa. Jangan-jangan orang-orang yang menunggu bentar lagi nunggu insentif, jangan-jangan itu tidak masuk dalam kriteria penerima insentif. Oke, menarik. Kemudian ada pertanyaan dari Yosef Krishna nih ya, dari Valid News untuk Pak Fabi. Pemberian subsidi ini salah satu asumsi adalah untuk menciptakan demand. Apakah hal tersebut sudah sejalan dengan upaya membangun sarana dan prasarana seperti SPKLU? Kalau tadi Pak Fabi bilang mungkin untuk ojek online gitu ya, apakah ini akan berlaku di seluruh Indonesia gitu? Sedangkan tidak semua infrastruktur tersedia di Indonesia. Apakah harus ada piloting di lokasi atau seperti apa Pak Fabi? Silakan. Ya, jadi kalau saya kira dalam perencanaan ya memang harus kan gini. Kita target kita 13 juta. Saya mulai dengan target pemerintah deh, 13 juta. Nah, 13 juta itu ada di mana sih gitu ya kira-kira ya. Jadi emang harus direncanakan seperti itu. Nah, sekarang kalau udah dapat gitu, lalu kemudian kita mau fokus di mana sehingga kemudian dapat daerah-daerah yang harus jadi prioritas. Pertimbangan yang lain yang juga bisa dipakai adalah misalnya gini. Ada daerah-daerah di mana biaya pengadaan BBM, biaya distribusi BBM itu mahal. Daerah-daerah pelosok. Tuh. Nah, kita bisa hitung juga, kalau daerah-daerah itu kita ganti, nih misalnya daerah itu kita ganti motornya dengan motor listrik, maka volume BBM akan turun di sana, dan biaya untuk pengadaan BBM lama-lama juga turun gitu. Karena di sana besar kan pengadaan BBM bisa sampai 15-20 ribu per liter, sementara harga jualnya jenis Pertalite mungkin hanya 40% dari biaya produksi dan ongkos angkutnya gitu loh. Jadi dengan mengurangi BBM di sana kita bisa menghemat tadi tujuannya untuk subsidi. Nah, jadi kombinasi seperti itu bisa dilakukan sih gitu dalam. Kalau saya jadi pemerintah disuruh merancang, saya akan merancang seperti itu kira-kira. Nah, sehingga ada impact yang maksimal. Jadi kita mencari impact yang paling maksimal. Nah, yang harus diingat bahwa untuk motor ada 2 model yang bisa dipakai kan. Jadi yang pertama tuh ada charging, dan chargingnya itu dia nggak perlu fast charging gitu loh. Walaupun bisa dibuat, tapi beda kebutuhan fast charging. Jadi sebagian besar itu bisa menggunakan home charging aja gitu. Jadi baterainya itu nanti didesain yang bisa fix dan bisa diganti. Karena kemudian untuk di luar rumah dia bisa menggunakan battery swap. Dan battery swap itu investasinya nggak terlalu mahal dan bisa dibuat banyak, bahkan dibuat skala kecil gitu ya. Jadi saya pernah lihat misalnya di Bali. Ya kalau kita ke Bali itu swap station itu ada di kafe-kafe, di toko-toko retail ya. Itu ada karena dia bisa aja misalnya 10-20 baterai gitu ya. Yang orang datang dia tinggal pakai app-nya ganti gitu ya. Jadi sebenarnya itu bisa, dan banyak pihak yang bisa menyediakan. Jadi memang harus kerjasama secara teknologinya nanti. Nah, jadi menurut saya itu sih nggak terlalu jadi masalah. Hanya nanti fokusnya
yang tadi saya katakan. Oke, katakan di sini ya, dan ada di beberapa tempat yang tujuannya tadi memaksimalkan manfaat penurunan konsumsi BBM karena dengan itu subsidinya bisa turun ya, dan semakin cepat subsidi turun itu payback dari insentifnya makin cepat. Sebagai contoh nih, Faris sudah ngitung nih. Faris ngitung bahwa kalau dengan harga BBM sekarang 1 tahun itu kita bisa menghemat subsidi antara 1 sampai 3 juta. 1 sampai 3 juta. 1 sampai 3 juta ya. Itu dengan harga BBM sekarang ya. Kalau harga BBM-nya naik lebih tinggi, malah bisa sampai 5 bahkan 8 juta penghematan 1 tahun per motor. Nah, bayangkan ya, kalau kita ngasih insentif katakan 6 juta aja, 2 tahun udah balik dari apa? Dari penghematan subsidi BBM tadi. Jadi sebenarnya untung gitu kalau dibilang, dan pengembalian investasi 2 tahun jarang loh. Gitu ya. Oke, baik Pak Fabi. Mungkin dari Faris ada tambahan terkait yang tadi disampaikan Pak Fabi, break even point yang kalkulasi yang sudah dilakukan oleh ISR? Ya, memang sesuai yang tadi sudah dibilang, memang angkanya cukup variatif karena itu bergantung dengan berbagai hal seperti tentang harga minyak dunia seperti itu. Lalu ada kurs dolar juga gitu kan. Karena harga yang tadi per tahun itu adalah nilai dari kompensasi ditambah dengan nilai impor gitu. Karena lebih dari 50% BBM kita kan impor. Jadi kita mengasumsikan saja kalau semuanya itu impor gitu ya. Selain itu, produksi dalam negeri pun kadang CPO-nya juga kita ambil gitu, diimpor juga gitu kan. Jadi memang untuk penghematan BBM dalam 1 tahun itu minimal 1 juta tadi. Penghematan dari biaya bensinnya saja. Dan paling mahal ketika tanggal 25 Juni 2022 ini, di mana harga minyak itu mencapai 150 USD kalau nggak salah. Itu harga keekonomian BBM itu di Rp19.000 per liter. Jadi itu dalam 1 tahun bisa 8 juta penghematannya gitu. Jadi kita subsidi misalnya 8 juta untuk motor konversi gitu atau motor listrik, tahun depan tuh udah balik gitu. Itu cukup cepat sih. Jadi yang disampaikan di tanggapan gitu ya, masyarakat bahwasanya kendaraan listrik ini membebani APBN tidak sepenuhnya benar gitu ya, ketika itu tepat sasaran, khususnya untuk pemanfaatan two-wheeler gitu. Ya, betul seperti itu. Ya. Oke, baik. Saya mungkin ke Pak Fabi lagi, manfaat secara ekonomi, sosial, dan lingkungannya seperti apa Pak Fabi? Jadi multiplier effect. Karena kan jangan sampai program kendaraan insentif ini hanya dinikmati oleh orang-orang menengah ke atas gitu. Untuk sosialnya sendiri, dampak secara sosial itu seperti apa Pak Fabi? Ya, kalau kita bedah ya satu-satu. Ya, cara ekonomi apa sih gitu? Ekonomi kalau buat negara, kalau kita bisa mengurangi impor BBM, neraca pembayaran kita lebih positif. Kalau neraca pembayaran positif itu nilai tukar kita lebih stabil gitu kira-kira ya. Yang kedua, dampak dari energy security jadi lebih baik karena kita ketergantungan terhadap impor tuh rendah. Ya, jadi energy security jauh lebih baik. Itu juga saya kira punya nilai ekonomi yang sangat tinggi. Yang lain adalah apa? Kalau ada target ya. Jadi ini pentingnya government target dan kita lihat karena government target itu menjadi sinyal bagi investasi. Kalau pemerintah bilang kami punya target 13 juta motor listrik di tahun 2030. Orang langsung hitung, oh 1 tahun nih ya 1,5 juta. Kemudian pemerintah memberikan stimulus gitu ya untuk industri maupun untuk demand-nya tadi. Udah langsung industri pasti banyak. Nah, ini menjadi penting dalam hal apa? Alih teknologi dan pengembangan industri dalam negeri. Karena membangun industri itu kan tidak mudah. Dan yang harus dikembangkan tidak saja industri manufakturnya tapi ekosistem ya, supply chain dari kendaraan listrik yang mulai dari bikin sel sampai battery pack, kemudian konverternya, kemudian motor listriknya, kemudian aksesoris ya, body, sasis dan lain-lain, electronic control sistemnya, semua ini kan itu satu ekosistem gitu. Nah, kalau ada sinyal bahwa permintaan itu tinggi,
ini masuk, saling membangun itu sehingga industri kendaraan listrik kita bisa kompetitif. Itu yang dilakukan oleh India sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir. Cina juga begitu. Nah, kalau kita industrinya sudah terbangun, kompetitif, tidak saja untuk pemakaian dalam negeri, tapi kita bisa ekspor. Kenapa? Karena produk kita bisa bersaing. Ya, kita bisa ekspor ke pasar mana? Ke pasar ASEAN, ke pasar di luar ASEAN pun, kawasan Pasifik misalnya. Ya, jadi banyak sekali sebenarnya manfaat ekonominya ya, dan untuk industri. Menyerap tenaga kerja kalau ada industrinya. Ya, selain itu ada industri ikutan yang akan tumbuh nanti. Saya kira itu manfaatnya. Sekarang sosialnya apa? Nah, tadi yang saya sampaikan sangat sederhana ya, buat masyarakat yang menggantungkan kehidupannya dari motornya itu. Ya, kalau sekarang rata-rata orang itu mungkin menghabiskan dengan harga BBM subsidi mungkin 20.000 per hari ya, kalau dia muter-muter kira-kira segitu ya. Dengan harga subsidi kita bisa bayangkan kalau 20.000 itu karena kendaraan listrik itu energinya jauh lebih hemat. Dia bisa pangkas kira-kira 70% ya. Ya, dari biaya energinya kalau kita substitusi dengan kendaraan listrik. Jadi ada hitungannya, katakanlah 20.000 itu mungkin dia ya katakanlah dia bisa menghemat 40%, dia bisa hanya 40% habis sebagai biaya energinya. Jadi dia kira-kira hanya bayar bisa bawa pulang lebih besar kan. Ada 60% yang tadinya dia bayarkan untuk BBM, dia bisa bawa pulang tuh sebagai penghasilan dia gitu. Nah, ini bayangkan itu untuk satu orang. Bayangin kalau ada jutaan nih sekarang, kalau saya nggak salah angka pengemudi ojek online tuh hampir 2 juta kalau nggak salah di Indonesia ya, kalau saya nggak salah ya. Jadi bayangkan itu ada 2 juta yang pendapatannya meningkat cukup signifikan. Dan artinya kalau dia pendapatan lebih tinggi, dia bisa apa? Dia bisa belanja, dia bisa tingkat konsumsinya naik. Dan bukan hanya secara kuantitas, kualitas juga. Dia bisa beli makanan yang bergizi, ya, makanan yang sehat, anaknya bisa dibelikan susu, sehingga kita bisa menghindari generasi stunting tuh. Jadi kalau dilihat ya, jadi jangan, makanya menurut saya masyarakat nggak hanya berpikir subsidi ini insentif untuk orang kaya, untuk ini. Jangan hanya dilihat itunya, beban anggaran, tapi kita harus lihat efek yang bisa tercipta dan multiplier efek lain yang luar biasa tuh kalau kita mau runtut efeknya ya. Tentunya ini semuanya adalah hipotesis ya, tetapi saya melihat kebijakan pemerintah tuh memang harus seperti itu, menciptakan multiplier, sehingga memang desainnya harus benar gitu loh. Kalau desainnya nggak benar, tujuannya nggak tercapai. Tadi seperti contoh ya, yang menarik nih harga untuk mobil itu 80 juta. Kenapa kita nggak dukung? Ya harga mobil rata-rata 700 juta, dikasih 80 juta masih 600 juta. Ya, survei kita mengatakan orang Indonesia itu mau membelinya harga kendaraan 300 sampai 400 juta. Ya, yang beli mobil di atas 500 juta itu hanya 1%. Ya. Jadi kalaupun diberikan itu nggak berdampak terhadap bergeraknya pasar gitu loh. Jadi secara demand creation fail. Itulah yang menurut kami kenapa itu nggak, daripada uang itu dipakai lebih baik kasih aja lebih banyak, difokuskan aja semuanya untuk motor listrik. Kalau bisa 1,5 juta, wah sangat luar biasa gitu. Jadi kerasa bener nampol gitu kira-kira dampaknya kalau kita bilang. Baik Pak Fabi, menarik tadi yang disampaikan ya, apalagi yang tadi disinggung masalah stunting itu yang mungkin belum banyak tergambar gitu. Sebenarnya dampaknya bisa sampai ke sana. Kemudian ada pertanyaan kedua mungkin nih buat Faris, dengan adanya subsidi insentif ini kira-kira dalam berapa tahun kendaraan listrik mulai meramaikan jalanan di Indonesia, dan apakah masyarakat juga sudah tertarik menggunakan kendaraan listrik? Mungkin dari survei yang sudah dilakukan Yaser ada yang bisa disampaikan. Jadi kalau dalam tingkat adopsi ya, itu ada 3 hal yang sebenarnya menghambat masyarakat untuk adopsi kendaraan listrik. Yang pertama adalah harganya masih mahal. Rata-rata harganya masih mahal. Kalau kita lihat tadi motor, misalnya salah satu motor yang paling banyak terjual di Indonesia itu di harga 18 jutaan, sedangkan motor
listrik ini salah satunya ada yang harganya 27 juta. Itu kan memang ada perbedaan harga. Atau kayak tadi mobil 300 juta dan 700 juta itu kan sangat jauh kan. Atau bahkan bis juga sama. Harga bis listrik itu lebih mahal dibandingkan bis biasa. Itu yang pertama, harga. Yang kedua adalah keadaan charging infrastrukturnya. Kayak tadi SPKLU, SPBKLU sudah ada atau belum gitu. Karena di kendaraan listrik ini ada angka jaraknya gitu kan. Jaraknya 60 km, 70 km. Ini yang menimbulkan masalah psikologis namanya range anxiety. Istilahnya kalau kita tuh takut kalau kendaraan kita tuh mati di jalan gitu. Padahal sebenarnya misalnya satu motor itu satu isinya 2 liter, sedangkan 2 liter terus dengan jarak tempuhnya itu 1:50 atau 40 itu kan 80 sampai 100. Kalau kita nggak nemu SPBU di situ kan habis juga gitu kan. Nah, tapi karena tempat chargingnya ini kita belum banyak bisa kita lihat gitu bagi masyarakat lihat. Memang ada masalah di situ. Jadi tadi saya juga menyebutkan kalau insentifnya itu bisa juga untuk charging infrastruktur gitu. Dan yang ketiga masalah safety-nya juga, safety dari isu-isu yang lain. Kalau kita sering lihat ada di sosial media tuh ada kayak kalau ganti kendaraan listrik takut setrum atau apa gitu kan. Nah ini kan yang perlu dijelaskan gitu. Selain itu juga yang penting adalah pengalaman dari orang yang sudah memakai kendaraan listrik karena memang pengalamannya berbeda gitu. Itu sih. Lalu tadi pertanyaan selanjutnya. Oke, itu berarti tadi faktor-faktor itu yang nantinya ketika sudah tersedia gitu ya bisa masyarakat lebih banyak yang tertarik dan kemudian bisa mengadopsi kendaraan listrik khususnya two wheeler gitu. Iya betul. Lebih khusus tentang two wheelers ya ini bakalan lebih mudah karena charging infrastruktur ini kan jaraknya tuh kalau misalnya tadi 60 km, 70 km kan berarti charging infrastrukturnya kan juga nggak boleh jauh-jauh gitu kan. Kalau kita lihat dari jumlah kendaraan motor di Indonesia tahun 2020 atau 2021 saya lupa. Nomor 1 itu ada di Jawa Timur, paling banyak. Nomor 2 itu ada di Jawa Barat atau Jawa Tengah. Jawa Barat kalau tidak salah. Nomor 3 DKI Jakarta. Tapi tingkat kepadatannya itu nomor 1 di Jakarta. Ada 12.000 motor per kilometer persegi. Jadi ketika kita bahas tentang charging infrastruktur di Jakarta, ini dengan densitas yang tinggi seperti itu pasti akan meningkatkan tingkat adopsi kendaraan listrik ke depannya. Oke, baik. Mungkin pertanyaan terakhir untuk Pak Fabi dan juga Faris sekaligus untuk closing statement. Apa yang perlu menjadi pertimbangan pemerintah gitu ya dalam mendesain kebijakan insentif kendaraan listrik, apalagi ini kan masih tahap finalisasi begitu ya, bagaimana supaya insentif yang diberikan ini menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu, tidak ada masalah yang timbul di kemudian hari, termasuk untuk masyarakat di luar sana ya yang merasa ini tidak tepat karena untuk kelas menengah atas seperti itu. Kira-kira seperti itu. Gimana Pak Fabi dan Faris? Mungkin dimulai dari Pak Fabi dulu. Ada 3 menurut saya. Yang pertama adalah perencanaan jangka panjangnya. Ya, ini menjadi penting sesuai dengan target. Kita mau net zero emission tuh dikaitkan dan juga tidak hanya soal emisi. Tadi kan saya bilang bahwa ini sangat erat kaitannya dengan produksi BBM kita, produksi minyak gas semakin turun, impor BBM meningkat, neraca transaksi berjalan dan lain sebagainya, subsidi BBM-nya naik dan lain sebagainya. Jadi perencanaan itu menjadi penting yang lebih holistik ya. Yang kedua termasuk juga perencanaan untuk industrinya. Jangan sampai kita malah memberikan insentif orang untuk impor motor listrik tapi nggak bangun industri gitu. Itu harus jelas. Yang kedua, saya kira kejelasan soal standar dan target sasaran tadi itu menjadi penting ya. Standarnya apa? Karena kita harus dorong industri. Jadi misalnya kita lihat di beberapa negara, dia dibuat standarnya. Jadi misalnya minimum range-nya sekian, ya katakan 60 atau 70 gitu ya, jangan di bawah itu. Sekali charging, itu sekali chargingnya. Berarti misalnya minimum 60 km sekali charging, baterainya sekian gitu ya, mesinnya sekian. Nah ini menjadi penting kaitan karena kita ingin dorong standar itu naik. Dan
semakin jauh jarak tempuh dengan energi yang sedikit, artinya efisiensi motor listriknya menjadi lebih baik. Dan energi yang dikonsumsi semakin sedikit gitu kira-kira ya. Jadi itu saya kira standar jadi penting. Dan yang terakhir adalah komunikasi publik. Ya, kita udah belajar nih beberapa kebijakan pemerintah yang bagus, kalau nggak dikomunikasikan dengan baik itu justru menimbulkan resistensi masyarakat. Apalagi yang harus kita ingat, kalau ini dibaca sebagai upaya pemerintah untuk mengurangi impor BBM, lah ya ada mafia impor BBM gitu loh. Mereka pasti nggak akan tinggal diam gitu loh, sehingga akan muncul nanti berita soal hoax gitu ya, yang motor listrik kesetrum, meledak, orang juga tanya-tanya gitu ya. Nanti kalau Jakarta hobinya banjir, kalau saya pakai motor listrik kesetrum apa enggak, itu kan bikin itu masyarakat takut-takutnya jadi ogah loh. Nah, jadi komunikasi publik itu penting menurut saya, dan pemerintah harus menyampaikannya secara utuh. Jangan sampai kemarin program konversi kompor listrik itu gagal gitu loh, karena komunikasi publiknya nggak baik. Jadi komunikasi penting ya, dan semuanya diperjelas dulu, terutama dengan DPR nih ya. Kan saya dengar DPR masih belum setuju, dan alasan DPR ya anggaran 2023 udah kita sepakati, tapi itu nggak dibahas. Nah, kalaupun perlu ada, nah DPR juga udah punya pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Saya kira ini perlu ya komunikasi itu. Oke, baik. Silakan Faris. Yang pertama setuju banget sama Mas Fabi tadi. Jadi memang tujuannya adalah untuk meningkatkan industri dalam negeri juga gitu. Dan menurut peraturan Kemenperin nomor 6 tahun 2020 atau 2022 saya lupa. Jadi tingkat TKDN-nya untuk yang ditargetkan untuk itu dari komponen intinya itu baterai itu mencapai 30% di tahun pertama, sasis itu 10%, dan powertrain-nya atau motornya itu 10% sendiri. Nah, setelah tahun 2024 TKDN-nya ini berubah komposisinya gitu. Dari tadinya 50% menjadi 58%. Dengan komposisinya sasisnya jadi 11%, baterai jadi 35%, lalu motornya sendiri jadi naik jadi 12%. Nah, jangan sampai kita itu dengan target 13 juta tadi, kan berarti secara gampangnya bakal ada 13 juta motor, powertrain gitu kan. Jangan sampai ini kita impor terus-terusan gitu. Kita juga ingin mendorong industri dalam negeri. Tapi pada dasarnya mungkin ketika kita membangun industri dalam negeri pertama kali, harganya tuh masih akan lebih tinggi dibandingkan dengan impor langsung. Nah, itu yang diperlukan insentifnya gitu untuk menekan harga itu. Tapi nanti ketika sudah stable gitu, itu bakalan bisa bersaing, dan ketika ada insentif itu harga barangnya lebih murah lagi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, memang angkanya cukup fantastis ya, bahkan untuk kendaraan motor sendiri kalau nggak salah itu sampai 1 triliun ya. 1 triliun gitu kan. Itu motor yang harganya 6,5 juta subsidinya. Bayangkan kalau dengan mobil listrik 80 juta, mobil hybrid 40 juta. Berapa yang mau disubsidi? Itu yang perlu dijadikan pertimbangan lagi, apakah memang subsidi untuk mobil pribadi ini perlu. Gitu. Dan kembali lagi lebih baik untuk public transport ataupun charging infrastruktur yang kendaraan motor sendiri. Ya jangan, dan yang terakhir itu jangan sampai subsidi ini justru yaitu tadi nambah masalah atau menjadikan backfire gitu untuk APBN gitu. Rencananya apa, lalu pas sudah direncanakan gitu kan jadi miss. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Fabi dan juga Faris, beberapa poin yang penting gitu ya dalam diskusi di sore hari ini tentang insentif jumbo untuk kendaraan listrik. Langkah pemerintah untuk akselerasi kendaraan listrik patut kita apresiasi. Namun demikian, pertimbangan teknis, kemudian target sasaran, tadi Pak Fabi bilang komunikasi publik gitu ya, melalui sosialisasi kepada masyarakat penting untuk dilakukan. Baik, terima kasih Pak Fabi dan Pak Faris atas waktunya. Sampai jumpa di Pojok Energi episode berikutnya. Terima kasih. Selamat sore.